senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu firman-Nya. Jadi kita garis bawahi, aku menyertai engkau. Jadi kemanapun kita diutus, sekalipun para misioner diutus, dipenggal lehernya, ya tetap dikirim juga di pesawat, dikirim juga di pesawat, mati, dibunuh, dibakar, dikirim juga gantinya. Karena apa, saudaraku? Ya, mati hidup kita milik Kristus. Amin. Mati dan hidup kita milik Kristus. Apalagi saat-saat zaman sekarang ini, COVID melanda. Setiap hari saya lihat, saya buka Facebook, saya buka di mana-mana sosial media, selalu ada innalillahi, rip, ya kan? Hamba Tuhan juga, ya kan? Semalam juga saya lihat seorang aktivis juga. Terus itu saudaraku, ya. Tetapi jangan kita gentar kalau memandangkan firman. Kemanapun kita, pasti kuasa Roh Kudus, darah Yesus menutup bungkus kita. Kemanapun kita tidak gentar, Allah menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu janji Allah yang manis yang kita pegang. Jadi kemanapun kita pergi, diutus, menyampaikan kebenaran firman, kita tidak gentar dan tidak takut, sebab Roh Tuhan ada pada diri kita. Pujilah nama Tuhan. Saudaraku, saya angkat karena kita hari Kamis itu ya menyampaikan apa ya, kenaikan, memperingati seluruh umat Nasrani seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Sehingga pada hari Minggunya gitu, yuk kita kutip dari dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Satu perikop ini tuntas ya kita bahas. Efesus 1 ayat 3 sampai 14, yang sudah dapat katakan amin. Ya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan, kita kumandangkan, kita imani, kita renungkan, ya, supaya kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Kita tidak sama lagi dari datang, sebelum dan sesudah. Kita akan membawa berkas-berkas Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu yang terkasih. 1, 2, ya. Dalam Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapan-Nya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan-Nya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku akan diam di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh
silakan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan ini, saudaraku, ya. Nah, hari kelahiran, hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Desember yang lalu, ya. Tuhan nyatakan, ini yang saya akan sampaikan, saudaraku, ya. Jadi setiap firman yang saya sampaikan selalu baru, ya, di dalam kehidupan saudara sekalian. Karena setiap firman yang disampaikan, saudaraku, ya, kiranya hidup, bertumbuh, berakar, berbuah, supaya kita hari demi hari dibaharui, ya, dikuduskan, disucikan, agar Tuhan datang yang kedua kalinya dan yang terakhir, Dia jumpai kita tidak bercacat celah di hadapan, ya. Karena firman-Nya dikatakan di sini, saya angkat temanya, keistimewaan orang percaya, ya. Di dalam perikop ini kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi bisa saya ungkapkan di sini, saudaraku, ya, keistimewaan orang percaya. Nah, kalau dikatakan keistimewaan itu artinya, saudaraku, spesial, ya, spesial. Kalau ada tamu kita, saudaraku, misalnya, ya, datang Pangdam di bandara, datang dari Jakarta, transit ke bandara, tentu karena dia orang yang istimewa, ya, pastilah diberikan bandara yang VIP, ya, VIP, ya, yang VIP. Tidak sama dengan masyarakat biasa, tidak sama dengan warga biasa, ya. Jadi ada keistimewaan dia. Karena apa? Karena dia seorang yang berpengaruh, ya. Contoh presiden juga datang. Mana mungkin dibuat dia di bagian VIP umum? Tentulah dia diberikan di tempat yang eksklusif, ya, yang VIP punya, ya, bandara yang tidak sembarangan orang ada di dalamnya, gitu, saudaraku, ya. Jadi sebenarnya, saudaraku, apa sih kriteria atau ukuran orang yang istimewa di hadapan Tuhan, saudaraku, ya? Kalau kita baca dan kita telah firman ini, saudaraku, ya, di Efesus ini, ya, keistimewaan orang percaya. Nah, kalau menurut orang awam, saudaraku yang terkasih, apa sih sebenarnya yang menjadi ukuran atau kriteria untuk menyatakan seseorang itu istimewa? Ya. Kalau menurut pandangan saya, saudaraku, ya, istimewa itu bersifat relatif, saudaraku. Mengapa saya bilang istimewa itu relatif? Ya. Belum tentu orang lain menyatakan dia orang penting, ya. Belum tentu orang lain menyatakan dia seorang eksklusif kelas, ya. Dan orang juga menganggap, saya juga menganggap pribadi, saudaraku, itu ekonomi kelas. Karena apa? Dia tidak mengikut Kristus. Contoh tadi Bapak Panglima, Bapak Presiden tadi misalnya, ya kan? Jadi itu relatif, ukuran kriteria keistimewaan itu relatif bagi saya. Nggak tahu bagi saudara, ya. Jadi yang istimewa itu diminta dari sini. Yuk kita pelan-pelan tentang kupas firman ini, saudaraku yang terkasih, ya. Penilaian saya itu, ya, keistimewaan itu, saudaraku, ya, bernilai kekal. Apa, saudaraku? Bernilai kekal, ya. Jadi tergantung seseorang, apakah dia orang yang istimewa atau tidak. Nah, kalau dia bersifat relatif dan bernilai kekal, ya, jawabannya, saudaraku, harus berada dalam seseorang yang percaya kepada Kristus Yesus. Itu kuncinya, ya. Ini benang merahnya, saudaraku. Harus percaya kepada Kristus. Jadi apa istimewanya orang percaya itu, saudaraku, di dalam Kristus? Apa istimewanya orang percaya itu, saudaraku? Mari kita baca ayat 3 sampai ayat 6 bersama-sama. Ayat 3 sampai ayat 6
6, 1, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus yang menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya. Lanjut. Dia yang mengasihinya. Oke, jadi di sini saudaraku ya, lihat tadi ya, kalau kita simak tadi saudaraku ya, di ayat yang 1 itu jelas dikatakan di situ saudaraku ya, kita adalah umat pilihan Allah. Nah, ini kunci yang kedua ya, kita adalah umat pilihan Allah. Ya. Kalau dari kata istimewa dikatakan di sini saudaraku terkasih ya, kalau istimewa itu ya dikatakan dipilih ya, dipilih. Kalau kita pergi ke pasar, tentu kita pilih yang bagus-bagus buahnya ya. Kalau kita belanja ya, tidak mau kita yang busuk ya, seperti itu ya. Jadi yang istimewa yang kita pilih ya. Kata istimewa ini sebelum dunia dijadikan. Coba cermati di ayat 4a itu saudara ya. Sebelum dunia dijadikan ya, kita sudah dipilih oleh Allah. Kata dipilih itu kata kerja saudaraku ya. Kalau dari kata Yunaninya saudaraku, exeklehero, yang berarti memilih jauh hari dengan mempertimbangkan secara seksama ya. Jadi jauh hari saudaraku engkau bangga menjadi orang Kristen. Karena apa? Jauh hari kita sudah dipilih Tuhan saudaraku ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu sepadan dengan election, bukan close ya. Nah, itu dia. Jadi perihal Allah memilih kita saudaraku ya, kita harus bangga ya. Kita harus bangga karena kita dipilih. Perihal Allah memilih tentunya berbeda dengan bagaimana manusia memilih. Jadi bukan manusia yang memilih engkau, tetapi Yesus yang memilih kita. Amin. Nah, seperti itu saudaraku ya. Kalau Allah yang memilih kita saudaraku ya, Dia tentu tidak akan salah pilih, benar gak saudaraku? Nah, tentu Dia tidak salah pilih ya, dan tidak akan pernah pula menyesali sesuatu yang telah dipilihnya, benar gak? Jadi Allah itu saudaraku bukan seorang yang lengah ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak menyesali apa yang Dia putuskan untuk saudara. Karena apa? Karena saudara sudah dipilih terlebih dahulu ya. Saudara sudah dimenangkan ya, dengan darahnya. Lewat apa? Lewat kematian Yesus Kristus saudaraku di kayu salib. Dan Dia membuktikan bahwasanya 100% Dia saudaraku manusia, 100% Dia Tuhan. Dan Dia hidup, dan Dia nanti akan datang kembali menjemput kita saudaraku di Allah. Dengan catatan engkau percaya kepada Yesus. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan ya. Dengan syarat engkau harus layak, engkau harus kudus ya, tidak bercacat celah di hadapan. Cermati ayat yang tadi saudaraku ya. Amin saudaraku. Nah, karena itu saudara jangan main-main, karena hidup ini sementara saudaraku ya. Engkau hidup di dunia ini menumpang. Ingat, kita hanya menumpang ya, menunggu kita menjadi penghuni Yerusalem baru kelak ya. Jadi hari inilah, waktu hari inilah, saat inilah penentuan hidupmu saudaraku ya, penentuan hidupmu untuk keselamatan kekal ya. Jadi ingat saudaraku, jangan main-main ya. Di kitab Pemazmur dikatakan 70-80 tahun manusia di dunia ini bisa bertahan. Selebihnya kalau pernah ada kita lihat orang 90 tahun ya, sudah terjadi kesukaran, penderitaan ya. Jadi jangan main-main hidup
ini saudara, ya. Beri hidupmu untuk melayani Tuhan. Jangan kau dilayani terus, tetapi melayanilah, kata Kristus. Ya. Karena bagian orang yang melayani itu, saudaraku, lebih besar. Ya, saudaraku ya. Jadi apa tujuan Allah untuk memilih kita, saudaraku? Apa tujuan kita Allah untuk menyatakan kekudusannya, saudaraku? Cermati ayat 4b tadi, saudaraku ya. Kita kudus, saudaraku. Kalau kata kudus itu, saudaraku ya, diambil dari kata hagios, ya, yang berarti dihususkan kita, saudaraku ya, atau dipisahkan. Kalau dipisahkan, dipilih, ya. Tentu orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, saudaraku, ya. Tentu orang yang sudah dipisahkan itu, saudaraku ya, orang-orang yang terang, ya. Perhatikan di ayat 4b tadi ya, kepada terangnya yang ajaib, untuk dihususkan hidupnya sepenuhnya hanya bagi Allah, ya. Jadi nilai kesempurnaan kita semakin utuh, saudaraku, ya. Karena apa? Karena selain kita dipilih, ya, sebelum dunia dijadikan, perhatikan ayat 5, sebelum dunia dijadikan, ya, kita diangkat sebagai anak Allah, ya. Jadi hakikatnya bukan semata menerima jaminan akan warisan dari Allah Bapa, melainkan apa, saudaraku? Melainkan juga untuk memancarkan kehidupan yang selaras dengan Bapa, ya. Jadi bukanlah hal yang sesuatu yang sangat istimewa, tetapi kalau kita sepenuhnya sudah buka hati untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudaraku, ya, percaya engkau pasti selamat. Engkau menjadi penghuni Yerusalem kelak, ya. Mari kita cermati kembali di ayat 7 sampai di ayat 12 itu, saudaraku. Kalau penebusan dosa selalu berhubungan dengan nyawa saudaraku. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi penebusan dosa selalu berhubungan dengan nyawa, ya, darah dan kematian, saudara. Jadi ketiganya ini, saudaraku, ya, adalah aspek yang terkait dalam hal penebusan dosa, saudaraku yang terkasih, ya. Jadi hal ini telah menjadi ketetapan kita untuk berkelakuan baik, ya. Coba kita baca kitab penuntun di Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Salah seorang satu membaca, bantu saya. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat, tolong dibacakan. Imamat 17 ayat 11. Iya. Inilah hukuman tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Iya. Terima kasih ya, Mam. Dia berbicara tentang korban, ya. Kalau di dalam hukum Taurat, saudaraku yang terkasih, ya, diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa perlu juru selamat, ya. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus, saudaraku, ya. Yang adalah kegenapan hukum Taurat itu, saudaraku, ya. Coba kita buka kembali, saudaraku, di Matius 5 ayat 17. Ya, tolong ditampilkan. Di Matius 5 ayat 17.
Ya, kita baca bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi ingat saudaraku ya, kedatangan Yesus, saudaraku, untuk menebus dosa kita. Ya, kecuali persembahan nyawa, darah, ataupun kematian. Bisa kita buka kembali saudaraku di Roma 10 ayat 4 itu saudaraku ya. Satu lagi ya, ayat penuntun kita. Oke, kita baca bersama-sama saudaraku yang terkasih. Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Iya. Jadi Yesus Kristus, saudaraku, memenuhi kualifikasi untuk memiliki kelayakan, ya, dalam upaya penebusan manusia berdosa untuk keberadaannya yang tanpa dosa itu, saudaraku. Ya, jadi kesaksian di dalam PB ini, saudaraku, atau perjanjian baru, ya, adalah bahwa Yesus Kristus tanpa dosa. Ya, kita buktikan bahwa Yesus tanpa dosa. Kita bisa baca kembali di Yohanes 8 ayat 46. Tolong tampilkan kembali dulu sebentar ya. Dalam perjanjian baru itu, bahwa Yesus Kristus itu dinyatakan tanpa dosa, dinyatakan tanpa bercacat sedikit pun. Kita baca di Yohanes 8 ayat 46. Kita baca bersama-sama. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ini bukti Tuhan, tandanya Dia Tuhan, tandanya Dia tidak berdosa, tanpa dosa, saudaraku, ya. Dan Dia benar-benar sudah dijanjikan Allah datang turun ke dunia ini untuk menebus dosamu, untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa nenek moyang kita, saudaraku, ya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, saudaraku ya, zaman dahulu itu, saudaraku ya, dikorbankan seekor binatang, saudaraku ya, seekor binatang yang harus mati untuk menebus dosa, ya. Namun dalam PB ini, saudaraku, di perjanjian baru ini, saudaraku ya, yaitu kematian Kristus, ya, yang menjadi persembahan yang benar bagi Allah. Jadi Allah tidak lagi berkenan terhadap persembahan binatang. Ingat itu, saudaraku, ya. Dia tidak berkenan lagi. Kalau zaman dulu dia salah, dia melakukan salah, dia membunuh, dia hanya memberikan seekor binatang, ya, dombanya untuk persembahan penebusan dosanya. Tetapi sejak PB ini ada, sejak kedatangan Yesus Kristus, sejak kematian Yesus Kristus datang ke dunia ini, saudaraku ya, persembahan binatang itu sudah dihapuskan, saudaraku ya. Mari kita buktikan, saudaraku, di Ibrani 10 ayat 4 sampai 6. Tolong ditampilkan di Ibrani 10 ayat 4 sampai 6 ya. Baca bersama-sama, saudaraku yang terkasih. 46 ya sayang. Oh iya, betul. Ya. Sebab 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya iya sih, nggak masuk akal. Masa pula engkau membunuh, engkau kaya, engkau berikan dombamu untuk menebus dosamu? Ya nggak mungkin, iya toh? Nah itu, saudaraku ya. Jadi sekarang yang berlaku itu, saudaraku ya, di perjanjian baru itu, saudaraku ya, yang di Yohanes 8 ayat 46 tadi, saudaraku ya. Ya, jadi kita cermati, saudaraku, di
Kembali kita di Efesus tadi di ayat 7 sampai 12 itu saudaraku. Ya, mari kita baca kembali di ayat 8 sampai di ayat 12, kita tuntaskan habis. Ayat 8, 1, 2, 3. Ya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya, saudaraku yang terkasih. Jadi Yesus Kristus adalah imam besar yang memenuhi kriteria kekudusan, saudaraku, ya. Dan tidak perlu mempersembahkan korban binatang lagi, saudaraku, ya. Tidak perlu lagi engkau mempersiapkan lembumu, ya, untuk menebus dosamu. Itu tidak ada lagi hubungannya, saudaraku, ya. Seperti di kitab Ibrani 10 ini, saudaraku, ya. Jadi itu tidak diberlakukan lagi, ya. Sekarang kita, ya, untuk menebus itu kriterianya engkau harus kudus, engkau harus 100% percaya kepada Yesus, ya. Engkau tidak bercacat celah di hadapan Tuhan Yesus, ya. Itu kuncinya, saudaraku, ya. Tolong diingat itu, saudaraku, ya. Nah, jadi saudaraku, ya, kekudusan tidak perlu mempersembahkan korban untuk dosa sendiri, karena dia sama sekali tidak mengenal dosa dan tidak dapat berbuat dosa, ya. Tadi kita sudah baca di Ibrani 7 ayat 26 sampai 27 itu, ya. Untuk menanggapi hal itu, saudaraku, ya, ada buku kita baca, saya baca buku Charles Gerais yang di dalam buku teologi dasarnya, saudaraku, berkata, ya, kita memiliki seorang imam besar yang benar-benar dapat memberi simpati karena ia sungguh-sungguh diuji dengan ujian-ujian khusus bagi seorang manusia Allah. Inilah buku yang ditulisnya, saudaraku, ditulis oleh Bapak Charles di dalam buku teologi dasarnya itu, saudaraku, ya. Jadi kita memiliki seorang imam besar yang benar-benar dapat memberi simpati karena ia sungguh-sungguh diuji dengan ujian-ujian khusus bagi seorang anak manusia Allah, yaitu, saudaraku, Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita untuk keselamatan kita kelak. Amin, saudara. Nih, ini kuncinya, saudaraku, ya. Lalu yang berikutnya, saudaraku, ya, dikatakan, dibahas tadi yang sudah kita bacakan, ia tidak berbuat dosa dan ia tidak mungkin telah berbuat dosa, saudaraku, ya. Dan ia memang suci, saudaraku. Dari dulu sampai sekarang dia tidak bersalah. Sudah jelas banyak pembuktian firman tadi yang sudah kita buka. Dan dia tidak tercemar, ya. Dia seorang anak domba Allah yang tidak bernoda, ya. Jadi kalau agama tetangga sebelah tidak mempercayai kepercayaan kita, biarkan, ya. Kalau kita menginjil juga dia diarahkan juga tidak mau, biar Roh Kudus yang bekerja. Yang penting kita buktikan, kita buat apa yang bisa kita buat, ya. Kita kerjakan bagian kita, ya. Dan kita berusaha untuk menjaga kekudusan itu. Sebab apa? Sebab anak domba Allah tidak bernoda, tidak berdosa, tidak bercacat celah.
melainkan dia suci dan kudus. Ya, coba perhatikan ayat-ayatnya, saudaraku ya. Jadi penebusan dosa melalui darah Kristus mengingatkan kita, ya, dengan penebusan darah anak domba. Ya, di dalam kitab PL tadi, saudaraku, darah anak domba yang terbakar oleh api di mezbah persembahan membuat bau-bauan yang harum naik ke sorga dan menyenangkan Allah. Namun persembahan darah binatang yang pada hakikatnya, saudaraku, sebagai pengantara hingga akhirnya Yesus mempersembahkan darahnya untuk menebus dosa saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa keluarga kita, saudaraku, umat manusia. Jadi tujuan daripada hukum Taurat diberikan, saudaraku, kepada manusia untuk mengenal dosa. Kita buka dulu Roma 3 ayat 19 sampai 20. Satu, dua, ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di antara hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Saudaraku, dengan menuntun manusia kepada Yesus, saudaraku, penebusan melalui darah Kristus yang kudus itulah, ya, yang membuat kita beroleh pengampunan dosa, saudara. Jadi penebusan dosa manusia adalah rencana yang telah ditetapkan Allah dalam Kristus Yesus. Ya, itu saudaraku, bisa nanti buka juga di Yesaya 53, tapi terlalu banyak. Jadi di situ tujuannya, saudaraku, penebusan agar kembali tercipta persekutuan antara Allah. Cermati tadi di ayat 10 dan ayat 11 tadi, saudaraku, ya, dikatakan sebagai persiapan kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus. Ya, lanjut, saudaraku, baca kembali ayat 10 dan 11 supaya kita sama-sama mengerti, ya. Baca kembali. Sebagai persembahan kegenapan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Kami dari semula yang ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, tujuan penebusan agar kembali tercipta persekutuan antara Allah dengan manusia yang terputus karena dosa. Jadi bila Allah, saudaraku, memilih kita untuk umat yang ada, ya, suatu tuntutan-tuntutan ilahi agar kita senantiasa hidup di dalam kekudusan, ya saudaraku, ya. Jadi kita dituntut di sini untuk hidup kudus. Di sini hakikatnya penebusan itu menjadi sempurna, saudaraku, ya. Ya, dicermati, ya, karena umat tebusannya menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah. Di ayat 10 dan 11 tadi diakhiri kalimat tadi, saudaraku, ya. Nah, lalu kita lanjut baca kembali di ayat 13 dan 14, saudaraku, untuk mengakhiri firman Tuhan. Kita baca bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Jadi tadi intinya, saudaraku, tadi yang pertama itu apa, saudaraku? Ya, yang pertama tadi, satu, kita adalah umat pilihan Allah di ayat 3 sampai ayat 6 itu, saudaraku. Lalu yang kedua apa? Kita adalah umat tebusan Allah, ayat 7 sampai 12 itu. Catat baik, ya. Lalu yang ketiga, ya, kita baca bersama-sama kunci yang ketiga ayat firman ini, ayat 13 dan ayat 14 kita tuntaskan. 1, 2, ya.
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Tuhan. Jadi bisa kita lihat di sini, kita ambil kesimpulannya saudaraku, ya. Yang ketiga kuncinya saudaraku, kita adalah umat yang dimateraikan, ya, oleh Roh Kudus. Ayat 13 sampai 14 itu, ya. Jadi kita adalah umat yang dimateraikan. Kalau dimateraikan apa sih maksudnya? Kapan kita dimateraikan oleh Roh Kudus, saudaraku? Nah, Allah menegaskan saudaraku, ya, supaya kita percaya, supaya kamu dan saudara percaya, ya, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ya, kita harus dimateraikan oleh Roh Kudus, ya. Jangan kita ke gereja tapi tidak mau diri kita dibaptis, tidak mau diri kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan, ya. Itu salah total, ya. Itu hanya Kristen KTP doang. Jadi kita dituntut Tuhan di kitab Efesus ini, ya, harus engkau berikan hatimu untuk diberikan, disahkan, disakralkan, dimateraikan, ya. Kalau sesuatu perjanjian itu saudaraku, kalau kita membuat surat perjanjian misalnya jual beli atau apapun itu, ya, sah kalau ada materai 10.000, ya, sah. Tanda tangan yang berwajib, tanda tangan yang dibutuhkan, pihak pertama, pihak kedua, ya, saksi 1, saksi 2, stempel materai, jelas, resmi, ya. Itu dia. Jadi kita saudaraku dituntut, ya, dituntut supaya engkau benar-benar, ya, memberikan hidupmu untuk Tuhan, ya, harus dirimu berikan, dibaptis, ya, dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, mau percaya kepada Kristus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, beri hidupmu, ya, untuk sepenuhnya dimateraikan oleh Roh Kudus, ya, pada saat engkau percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, saudaraku, ya. Supaya apa? Supaya engkau beriman kepada Kristus, ya. Jadi dimateraikan Roh Kudus tepat pada saat engkau percaya kepada Yesus, ya. Bukan diperoleh melalui pengalaman rohanimu, saudaraku, ya, sesudah itu lalu percaya. Bukan itu, tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus yang memateraikan, ya, supaya engkau sah menjadi pengikut Kristus, ya. Jadi di ayat 13 dan 14 ini saudaraku, ya, kita adalah umat yang dimateraikan oleh Roh Kudus, ya. Pemberian materai Roh Kudus itu saudaraku, ya, kalau zaman dulu itu digambarkan dia sebagai, saya ilustrasikan, cap dari besi panas yang ditempelkan saudaraku kepada sang pemilik binatang itu, saudaraku, ya. Itu seperti apa namanya? Tandanya ada yang mempunyai, ada binatang itu piaraan, ya. Cap yang menempel di tubuh binatang itu adalah bukti kepemilikan, sehingga binatang itu sah secara yuridis sebagai miliknya. Jadi ada tandanya diberikan, ditempelkan dalam lidahnya, ya kan? Nah, binatang piaraan itu saudaraku yang memiliki cap berarti dia punya tuan, ya, dia bertuan, legal statusnya, bukan liar, ya, bukan liar, ya, bukan ilegal, ya. Jadi maksud saya di sini saudaraku, gambaran ini menegaskan bahwa setiap orang dimateraikan oleh Roh Kudus adalah sah menjadi anak-anak
anak Allah. Amin. Ya, menjadi kepunyaan Allah, saudara. Ya, menjadi anak-anak yang dipilih, anak-anak yang VIP, yang dipilih, yang dimateraikan, ya, apalagi yang istimewa, ya, dan menjadi kepunyaan Allah. Jadi engkau harus bangga, ya, karena jauh hari, ya, Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sebelum dunia dijadikan, katanya, cermati firman ini, saudaraku, ya, dari Efesus 1 ini sampai 1 perikop itu 3 sampai 14 ini, saudara. Ini benang merah, ini kuncinya, saudara. Ada 3 kunci. Engkau kalau memang benar, engkau sudah memberikan hidupmu, beri hidupmu, engkau dibaptis, ya, engkau berikan hatimu, engkau melayani Tuhan, supaya kita menjadi pewaris kerajaan Allah, kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi kepunyaan Allah. Amin, saudaraku. Demikian, saudaraku, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Hamba hanyalah manusia penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhan yang sudah berbicara lewat hambanya di sini. Terima kasih. Haleluya, haleluya.